Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Hazita Azman, Dean of Faculty of Social Sciences and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang saya hormati para profesor, para guru besar, para dosen pensyarah, para pelajar dan mahasiswa baik dari kalangan Universitas Padjadjaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan terakhir tentu saja yang paling utama, para pembicara, para peserta Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia ke-16 tahun 2020 yang kali ini diselenggarakan secara online atau e-simposium yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan doa buat kita semua. Semoga di tengah-tengah keprihatinan dunia, penyebaran pandemik virus COVID-19 atau coronavirus, kita ini dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kita berdoa semoga penyebaran wabah ini dapat segera selesai dan kita kembali dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan kita dapat segera membangun peradaban manusia secara bersama-sama dengan lebih baik lagi. Hadirin yang saya muliakan, tema dari seminar atau Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia tahun 2020 ini adalah bagaimana atau hubungan antara revolusi industri 4.0 dengan masalah inklusi dan eksklusi sosial. Yaitu bagaimana apakah penerapan teknologi pada revolusi industri 4.0 dapat menyebabkan inklusi sosial atau sebaliknya menyebabkan eksklusi sosial atau masalah-masalah sosial. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi secara menggunakan slide berikut ini. Revolusi Industri 4.0 bisa dikatakan berawal dari strategi pemerintah Jerman pada tahun 2011 dalam hal produksi yang memfokuskan komputerisasi dalam proses manufakturnya. Pemerintah Jerman menginginkan adanya cara yang lebih efisien dalam hal produksi barang secara massal dengan mengandalkan dan mengaplikasikan teknologi. Yang paling ditekankan pada revolusi industri 4.0 adalah teknologi otomasi yang tidak banyak membutuhkan campur tangan manusia dalam operasinya. Mari sejenak kita mengingat kembali bagaimana revolusi industri 4.0 bermula. Dapat dikatakan hal ini dimulai pada tahun 1990-an setelah tiga tahap berikutnya revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga berlangsung. Dan sejak saat itu, perkembangan revolusi industri 4.0 mengalami peningkatan yang amat signifikan. Ini kalau kita lihat bagaimana perkembangannya dari revolusi industri pertama hingga yang keempat. Kita patut berterima kasih kepada Sir Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris yang pada tahun 1991 merilis 3 buah huruf ajaib yang kita kenal sebagai browser, World Wide Web, atau WWW. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana dunia tanpa adanya internet. Browser WWW ini berperan penting bagi kita untuk mengakses informasi tanpa batas dari seluruh penjuru dunia. Ingatkah Anda saat Anda duduk di sekolah dasar atau di sekolah menengah atau pada saat kuliah sarjana, ketika guru Anda memberikan tugas sekolah? Biasanya kita akan pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Kadang-kadang butuh waktu yang lama untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Tapi segalanya terasa begitu mudah sekarang. Anda hanya membutuhkan perangkat telepon seluler yang terkoneksi dengan internet untuk mengakses mesin pencari terhebat di dunia saat ini, Google. Google lahir pada tahun 1998 dari tangan Larry Page dan Sergey Brin. Google adalah mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari informasi di lebih dari 1,9 miliar situs web di jagat maya yang dapat digunakan oleh 90,4% pengguna internet di dunia. Tahun 2000-an diawali lahirnya media sosial yang dapat mengubah pola hubungan sosial manusia dewasa ini dari yang terbiasa bersua di dunia nyata menjadi berkomunikasi melalui dunia maya. Diawali tahun
2003 lahirlah Android secara berurutan, kemudian lahir lagi beberapa media sosial. Dan pada tahun 2004, Mark Zuckerberg membantu kita menemukan saudara-saudara kita, teman-teman lama kita yang sudah puluhan tahun tidak kita temui melalui apa? Facebook. Kemudian perusahaan Zuckerberg ini memang membinani lahirnya beberapa aplikasi media sosial lainnya, WhatsApp, Instagram. Dan saya yakin tidak ada seorang pun di antara yang menyaksikan, mengikuti skim kali ini tidak memiliki aplikasi atau tidak menginstal aplikasi WhatsApp di telepon selulernya. Nah, ini gambaran tentang bagaimana perubahan sosial budaya akibat diterapkannya teknologi di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Facebook beberapa tahun yang lalu diguncang kasus, yaitu terkait penjualan 87 juta data pengguna Facebook kepada pihak ketiga, diantaranya Cambridge Analytica. Wow, teknologi ini juga telah memberikan dampak yang tidak diinginkan. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, revolusi juga terjadi. Di bidang kedokteran misalnya, untuk meningkatkan presisi, kontrol, dan fleksibilitas dalam proses pembedahan atau operasi, digunakan robot. Selama operasi ini, robot-robot dan ahli bedah dapat melakukan prosedur yang sangat rumit, atau sangat sulit, atau mungkin tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dan pada tahap berikutnya, robot ini dapat dikombinasikan dengan teknologi augmented reality yang memungkinkan seorang ahli bedah untuk dapat melihat informasi tambahan yang penting tentang pasien secara real time pada saat proses operasi berlangsung. Perkembangan paling mutakhir dari era revolusi industri 4.0 seperti yang telah kita bahas sebelumnya adalah meningkatnya aplikasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penggunaan robot seperti pada teknologi kesehatan adalah salah satunya. Makna utama dari artificial intelligence adalah bagaimana kita dapat mereplikasikan hal-hal yang biasa difikirkan oleh manusia ke dalam komputer, lalu diterapkan dalam bentuk robotik. Hadirin yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan salah satu bentuk human droid bernama Sophia. Ya, Sophia adalah robot dengan teknologi cerdasan buatan hasil pengembangan perusahaan teknologi asal Hong Kong, Hanson Robotics. Sophia memiliki beberapa kemampuan yang setara dengan kemampuan manusia. Kehadiran Sophia ini adalah pengingat sekaligus memberi inspirasi bahwa artificial intelligence dan teknologi robotik telah memasuki keseharian manusia dan di masa depan perannya akan semakin besar. Sejatinya, aplikasi teknologi artificial intelligence dan robotik ini bertujuan untuk memudahkan atau membantu kegiatan-kegiatan manusia. Ada beberapa keuntungan dan keunggulan dari robot yang tidak dimiliki oleh manusia dalam mengerjakan sesuatu. Robot juga dapat menggantikan peran manusia pada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi atas keselamatan manusia. Secara alamiah, biasanya manusia akan kelelahan setelah melakukan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu yang lama. Saat mengalami kelelahan inilah manusia berpeluang untuk melakukan kesalahan dalam mengerjakan sesuatu. Dalam konteks inilah artificial intelligence membantu manusia dalam mengurangi kesalahan dan memiliki peluang mencapai akurasi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Ini diterapkan dalam berbagai penelitian seperti eksplorasi ruang angkasa dan beberapa produk-produk teknologi militer. Artificial intelligence diberi informasi lalu dikirim untuk menjelajahi ruang angkasa, dan karena mereka mesin dengan tubuh logam, maka mereka lebih tahan dan lebih memiliki kemampuan yang lebih besar untuk bertahan bahkan dalam ruang dan atmosfer yang tidak bersahabat bagi manusia. Begitu telah meluasnya peran artificial intelligence untuk dapat menggantikan peran manusia dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Di bidang kepolisian misalnya, kepolisian Inggris tengah dan telah mencoba teknologi baru untuk memprediksi kejahatan dan menangkalnya sebelum kejahatan itu terjadi dengan menggunakan artificial intelligence.
Teknologi ini mampu memprediksi kemungkinan seseorang untuk menjadi korban atau seseorang akan melakukan kejahatan. Teknik ini diharapkan bisa mendeteksi potensi tindakan kriminal dan menangkalnya dengan memberikan konseling sebelum kejahatan itu terjadi. Hadirin yang saya muliakan, tetapi teknologi ibarat sentuhan Midas. Ia ibarat mata uang yang memiliki dua sisi, positif dan negatif, manfaat dan mudarat. Nah, tadi yang kita bahas adalah baru cerita tentang bagaimana kontribusi positif dari perkembangan teknologi yang hadir pada masa revolusi industri 4.0 khususnya melalui aplikasi artificial intelligence. Lalu apakah benar bahwa artificial intelligence lebih banyak mendatangkan maslahat daripada mudarat bagi kehidupan manusia? Mengingat artificial intelligence memiliki potensi untuk mengubah masyarakat pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, penting untuk kita mengenali kelompok-kelompok mana yang akan mendapatkan manfaat lebih banyak dan siapa saja yang sebaliknya justru akan mendapatkan mudarat dari perkembangan revolusi industri 4.0. Banyak kalangan yang melihat meluasnya aplikasi artificial intelligence dalam berbagai pekerjaan manusia dapat meningkatkan diskriminasi populasi terhadap atau kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang terpinggirkan atau rentan. Artificial intelligence dan teknologinya adalah sesuatu yang rumit, kompleks, yang tidak setiap orang mampu menguasainya. Jangankan kelompok-kelompok yang termarginalkan secara ekonomi, sosial, politik, bahkan mereka yang termasuk kelompok kelas menengah ke atas yang memiliki akses pendidikan tinggi yang baik pun belum tentu dapat menguasainya. Jika dibandingkan dengan para pelajar bidang-bidang sains dan eksakta dan teknologi, para pelajar ilmu-ilmu sosial dan humaniora akan lebih kesulitan untuk dapat mengakses teknologi artificial intelligence. Lalu bagaimana adaptasi kelompok-kelompok termarginalkan, kelompok-kelompok penyandang disabilitas misalnya, terhadap meluasnya penerapan teknologi artificial intelligence dalam kehidupan manusia? Memang ada beberapa kasus teknologi artificial intelligence telah membantu kehidupan kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Huawei misalnya membuat helm canggih yang dapat digunakan oleh penyandang tunanetra untuk dapat melihat lingkungan sekitarnya, seperti di gambar sebelah kanan ini. Dan ini adalah bagaimana proses yang disebutkan tadi. Dan dari beberapa kasus yang telah kita bahas tadi, tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang dulu dapat dilakukan oleh manusia kali ini dan oleh penyandang disabilitas atau kelompok-kelompok termarginalkan kini sekarang dapat digantikan oleh robot. Karena robot dapat melakukannya secara lebih efektif dan efisien. Dan bagi dunia usaha tentu ini sesuatu yang diinginkan. Profit, efisien. Tetapi dari perspektif hak asasi manusia, khususnya kelompok marginal, pengurangan pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot adalah mengecewakan. Mereka, kelompok yang sejak awal sudah terpinggirkan, kemungkinan akan menderita konsekuensi paling signifikan dalam ekosistem yang tidak mempertimbangkan suara mereka dalam desainnya. Dengan demikian, tidak diragukan lagi artificial intelligence akan mempengaruhi inklusi sosial dan dapat menyebabkan eksklusi sosial yang berisiko untuk dapat memperbesar ketidaksetaraan di setiap atau di semua tingkatan masyarakat. Hal ini juga memunculkan sikap skeptis terhadap upaya untuk semakin meningkatkan teknologi khususnya artificial intelligence dan robotik. Perdebatan tentang manfaat dan mudaratnya terus berkembang bahkan di antara para penggagas atau orang-orang yang berkecimpung dalam penerapan pengembangan teknologi terkini seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Beberapa waktu yang lalu mereka berdebat tentang manfaat dan mudarat dari artificial intelligence. Hadirin yang saya muliakan, salah satu diskusi tentang bagaimana dampak penerapan teknologi artificial intelligence
terhadap social inclusion dan social exclusion dilakukan melalui simposium global tentang artificial intelligence dan inklusi yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 8 sampai 10 November tahun 2017. Acara ini dihadiri oleh 170 orang peserta lebih dari 40 negara. Acara ini mendiskusikan tentang inklusi sebagai elemen kunci dalam penciptaan ekosistem di sekitar artificial intelligence. Selain itu, acara ini juga mengingatkan kita tentang dampak luas yang mungkin ditimbulkan oleh artificial intelligence terhadap kehidupan manusia. Selain itu, juga menyoroti peluang yang dapat mengarahkan artificial intelligence ke arah yang diinginkan secara kolektif. Simposium ini menciptakan ruang untuk mempertimbangkan politik inklusi bukan sebagai wacana sekunder atau paralel, tetapi lebih sebagai sesuatu yang urgent. Peristiwa seperti ini sangat menginspirasi karena mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah artificial intelligence menjadi domain inklusi sosial dan kesetaraan. Artificial intelligence memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi meskipun penerapan robot cerdas yang canggih mampu membantu kegiatan-kegiatan manusia yang sebelumnya sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi kita tetap harus memperhatikan suara-suara marginal yang mungkin terdampak negatif oleh hal-hal ini. Revolusi industri tahap pertama telah memberikan pelajaran kepada kita karena telah menyebabkan kesejahteraan struktural pada zamannya. Maka jika kita ingin menghindari terciptanya kembali bentuk-bentuk ketidaksetaraan struktural yang ada, kita harus mulai mengatasi ketidaksetaraan ini dan terus membahasnya penggabungan inklusi dalam ekosistem artificial intelligence. Sayangnya seringkali kelompok termarginalkan ini sering tidak dijadikan rujukan, tidak dilibatkan dalam wacana tentang artificial intelligence. Perspektif kita masih merupakan perspektif elit, perspektif penguasa, perspektif pengusaha. Sejauh ini diskusi dan pengembangan artificial intelligence hanya melibatkan para pakar untuk mendiskusikan dan menyusun strategi, cara-cara untuk mengimplementasikan inklusi dengan lebih baik dalam ekosistem artificial intelligence tanpa berkonsultasi dengan kelompok yang terpinggirkan yang mereka cari untuk dilindungi. Dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam mereplikasi praktik-praktik eksklusif dalam model kerjasama internasional dan sebagai gantinya bergerak menuju paradigma yang melihat desain transfer dan debat teknologi sebagai tindakan solidaritas. Kita perlu waspada terhadap penciptaan intelijensi buatan yang membahas inklusi tanpa menyertakan yang lain. Dan yang sangat penting, kita harus menemukan cara agar diskusi kepentingan publik menjadi transparan dan akuntabel terhadap mereka yang harus kita wakili. Upaya multi pemangku kepentingan yang membentuk wacana artificial intelligence masih jauh dari cukup mewakili masyarakat sipil atau populasi yang terpinggirkan yang berisiko lebih besar. Hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana cara kita membuat agar teknologi tidak menyebabkan social exclusion? Ini sangat penting karena kita tidak ingin teknologi memberikan dampak negatif. Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa teknologi itu harus dapat membawa manfaat kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan pasal 15 dari The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmiah dan penerapannya. Inklusi mungkin tidak mudah untuk dicapai dalam artificial intelligence dan mungkin dianggap sebagai deselerarisasi yang tidak perlu oleh beberapa orang. Tetapi inklusi adalah penting dan telah terbukti vital bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, di tengah-tengah wabah, hadirin yang saya muliakan, di tengah-tengah dunia yang dilanda wabah COVID-19, ternyata pengembangan teknologi yang inklusif adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengatasi masalah bencana COVID-19 ini sendirian.
diperlukan kerjasama, kolaborasi dari seluruh elemen bangsa di dunia. Karena apa? Karena COVID-19 ini tidak diskriminatif. Dia bisa kena ke siapa saja. Orang yang miskin, orang yang kaya, orang muda, orang tua, orang yang berpendidikan atau tidak, semua bisa terkena wabah virus COVID-19. Oleh karena itu sekali lagi, diperlukan usaha bersama dari seluruh elemen masyarakat di dunia, elemen masyarakat global, untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini. Terakhir, saya berharap semoga kita selama mengikuti SKIM ke-16 tahun 2020 ini dapat berkontribusi secara aktif dan diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.